Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melanjutkan kembali materi kemarin. Untuk yang hari ini dengan judul kesebangunan dan kekongruenan bagian kedua. Anak-anak saja tolong perhatikan ya. Masih tentang kesebangunan, hari ini saja akan membahas tentang sebuah bangun datar, trapesium, di mana trapesium itu kan terdiri dari sisi atas, di sini disimbolkan dengan A, kemudian sisi bawah atau sisi alasnya disimbolkan dengan B, kemudian di bagian kirinya di situ ada sisi miring. Nah, kemudian di tengahnya di situ ada garis. Nah, garis tengah dari trapesium itu disimbolkan dengan C. Nah, kemudian untuk sisi miringnya, untuk sisi miring bagian bawah antara B dan C itu disimbolkan dengan M. Kemudian sisi miring bagian atas antara A dan C itu disimbolkan dengan N. Nah, untuk mengerjakan kesebangunan bangun datar seperti ini, anak saja tidak perlu menggunakan perbandingan. Di sini ada rumus yang akan digunakan. Anak-anak saja nggak perlu menghafal rumus tersebut, nggak usah diingatkan hurufnya, karena nanti untuk soal-soal huruf bisa berubah ya. Belum tentu orang meletakkan sisi atas itu menjadi A, kemudian sisi bawah menjadi B, kemudian sisi tengah, garis tengah menjadi C, tetapi yang perlu anak-anak saja ingat, kalau menentukan garis tengah dari suatu trapesium, maka persilangan sisi atas dikali miring bawah nih ya, atas ke miring bawah. Nah, kemudian sisi bawah miring atas. Nah, ini pasangannya. Makanya kan di situ A dikali M, atas kali miring bawah, ditambah B dikali N, bawah kali miring atas, dibagi jumlah sisi miringnya. Tambahkan ya, M tambah N. Nah, supaya lebih jelas, kita langsung ke contoh soal. Perhatikan. Di sini ada sebuah trapesium A, B, C, D, E, F ya. A, B, C, D, E, F, kemudian garis tengahnya di sini FC. Nah, yang ditanyakan di sini adalah panjang FC. Nah, kita bisa menggunakan rumus yang tadi. Yang penting anak-anak saja tahu di sini ada angka 5, berarti dia ada sisi atas, kemudian 20 dia adalah sisi bawah, kemudian 4 adalah miring atas, dan 6 adalah miring bawah. Nah, berarti ingat ya posisinya, berarti 5 nanti dikalikan dengan 6, menyilang, kemudian 20 dikalikan dengan 4. Jangan sampai ketukar ya. Jadi, panjang FC itu sama dengan 5 dikali 6 ditambah 20 dikali 4 dibagi jumlah sisi miringnya ditambahkan ya. 4 tambah 6 berapa? 10. 5 kali 6 30. 20 kali 4 80. Dibagi 10, 110 dibagi 10, hasilnya 11 cm. Gampang ya? Oke, kita lanjut contoh soal yang kedua. Nah, untuk contoh soal yang kedua, dari gambar di samping diketahui MP banding PL sama dengan 2:3. Nah, gimana nih kalau sisi miringnya berupa perbandingan? Gak usah bingung, tetap aja ditulis MP berarti 2, PL-nya 3. Nah, kita tulis ini ya. Nah, MP-nya 2, PL-nya 3. Tentukan OP. Nah, ini bagian yang A. OP itu adalah garis tengah, ya kan? Garis tengah berarti dia adalah C. Di sini sudah lengkap ya. Sisi atasnya ada, sisi bawahnya ada, miring atas ada, miring bawah ada. Nah, berarti kita gunakan rumus yang tadi saja sama. Jadi, OP itu sama dengan 10 dikali 3, ya kan? Atas kali miring bawah, kemudian ditambah bawahnya 15 dikali miring atasnya 2. Dibagi jumlah sisi miring, 2 tambah 3, 5. 10 kali 3, 30. 15 kali 2, 30. Dibagi 5. 60 dibagi 5 sama dengan 12 cm. Nah, ini untuk bagian A, yaitu OP, garis tengah.
Sekarang bagian B, kita diminta menentukan SP. SP yang ini ya. Nah, saja misalkan SP-nya adalah X. Nah, di sini kita nggak pakai lagi rumus trapesium, melainkan kita pakai konsep kesebangunan yang kemarin saja ajarkan. Karena di sini yang akan dipakai adalah konsep kesebangunan segitiga. Nih, perhatikan. Ternyata si SP ini adalah bagian dari segitiga ini. Nah, segitiga KLM. Nah, untuk segitiga yang besarnya adalah KLM, kemudian segitiga kecilnya atau segitiga bagian atasnya itu adalah PSM. Nah, tinggal kita bandingkan saja alas dengan alas, miring dengan miring. Di sini alas segitiga yang besarnya adalah 15 per alas segitiga yang kecil itu adalah PS ya. PS-nya adalah X. Nah, sama dengan sisi miring yang besar itu adalah ML, berarti 2 tambah 3 itu adalah 5. Kemudian sisi miring yang kecil bagian atas itu adalah 2. Nah, sampai sini bisa kita sederhanakan dulu 15 dengan 5. 15 bagi 5 itu adalah 3. Ini 1. Baru kali silang. 1 kali X, X. 2 kali 3, 6. Nah, berarti untuk PS-nya atau SP-nya bernilai 6 cm. Nah, selanjutnya bagian C, kita disuruh menentukan perbandingan OS dan SP. Nah, tadi kan OS ini adalah bagian dari OP ya. OP-nya diketahui 12 ya kan? SP-nya diketahui 6, otomatis OS-nya juga 6 dong, ya kan? Karena OP itu adalah OS tambah SP, ya kan? Kalau SP-nya 6, otomatis OS-nya supaya jadi 12 berapa? Pasti 6 kan? Nah, berarti OS-nya 6. Nah, sekarang perbandingannya adalah berarti OS banding SP itu sama dengan 6 banding 6. Kemudian disederhanakan, perbandingan itu bentuk yang paling sederhana ya. Berarti sama-sama dibagi 6, maka perbandingannya adalah 1 banding 1. Mudah-mudahan sampai sini anak-anak saja paham ya. Sekarang kita lanjutkan bagian D. Nah, untuk bagian D, tentukan KO ya. KO berarti ini ya, kita misalkan aja KO ini adalah Y. Nah, apabila diketahui NO-nya sama dengan 6. Nah, di sini diketahui NO-nya 6. Nah, masih sama, yang kita pakai adalah konsep kesebangunan segitiga, ya kan? Jadi segitiganya yang ini ya, yang saja arsir, perhatikan. Nah, di sini ada segitiga besar dengan alas 10. Kemudian segitiga kecilnya alasnya adalah OS. Tadi sudah diketahui ya, OS-nya adalah 6. Nah, kemudian untuk sisi miring dari segitiga yang besar, itu adalah Y tambah 6. Kemudian untuk sisi miring bagian atas, segitiga yang kecil, itu adalah Y. Oke, kalau Ustazah gambarkan, maka gambarnya seperti ini ya, ke bagian D. Nah, ya kan? Di sini 10, di sini tadi OS ya. 6 berarti kemudian di sini NO ada 6 yang ditanyakan ini. Nah, di sini ada dua segitiga kan? Segitiga yang besar, kemudian segitiga yang kecilnya yang ini. Bagian atas. Nah, tinggal kita bandingkan aja sama seperti kita menentukan SP tadi. Alas berbanding alas berarti 10 per 6 sama dengan kemudian miringnya, miring untuk yang besar ini ya, Y dan 6 berarti Y tambah 6. Kemudian untuk miring yang kecil adalah Y saja. Nah, sampai sini maka berlaku kali silang. Tapi kecilkan dulu ya, 10 dengan 6 itu jadinya sama-sama dibagi 2, jadinya 5 per 3.
sama dengan Y tambah 6 per Y. Baru kali silang ya. Nah, 5 kali Y, 5Y. Kemudian 3 dikali Y tambah 6. 5Y sama dengan kali pelangi 3Y tambah 3 kali 6, 18. Pindah ruas, 5Y kurang 3Y sama dengan 18. 5 dikurang 3 itu 2Y sama dengan 18. Berarti Y-nya sama dengan 18 bagi 2 ya, sama dengan 9 cm. Nah, berarti KO-nya 9 cm. Selesai deh. Mudah-mudahan paham ya sampai sini. Sekarang kita lanjutkan contoh yang ketiga. Nah, untuk contoh yang ketiga ini agak berbeda cara mengerjakannya. Kita tidak bisa menggunakan rumus C, walaupun kalian lihat gambarnya ini adalah trapesium dengan garis tengah. Nah, perhatikan gambar trapesium ABFE dan trapesium EFCD sebangun. Nah, di sini kata kuncinya ada di sini. Nah, trapesium ABFE. Trapesium ABFE itu adalah trapesium yang di atas, ini kan? Dan trapesium EFCD. Nah, dan trapesium yang di bawah. Nah, di sini dikatakan sebangun. Kalau dikatakan sebangun, otomatis kita nggak bisa menggunakan rumus trapesium mencari garis tengah tadi. Ya. Berarti gambar ini dibuat untuk menentukan kesebangunan dari dua trapesium. Berbeda dengan yang tadi kan jadi satu. Nah, berarti di sini ada dua trapesium, ya, ada dua trapesium yang sebenarnya terpisah, cuman dipaskan sehingga membentuk trapesium seperti ini. Nah, jika AE banding ED sama dengan 3 banding 2, ini sama ya, kalau perbandingan gak usah bingung, berarti tulis aja AE-nya 3, ED-nya 2, yang ditanyakan adalah panjang DC. Oke, misalkan aja ini adalah X yang dicari kan. Nah, sekarang ini kita menggunakan konsep kesebangunan seperti segitiga tadi. Karena di sini ada dua buah trapesium ya kan. Trapesium yang atas, saya misalkan ini trapesium 1, di sini trapesium 2 ya. Trapesium 1 itu alasnya adalah 18, ya kan? Ingat ya, alas itu selalu lebih panjang. Ini posisi trapesiumnya terbalik. Kemudian untuk trapesium yang nomor 2 itu alasnya adalah F. Nah, untuk mencari X ya, kita cari dulu garis tengahnya, yaitu F ya. Nah, karena DC-nya nggak diketahui, otomatis kita kan nggak bisa pakai rumus C. Berarti kita harus pakai rumus perbandingan. Oke? Nah, sekarang kita mulai saja. Untuk trapesium yang 1, itu kan alasnya 18 ya. 18. Kemudian trapesium yang 2 itu adalah alasnya EF. Berarti kita tulis aja EF. Sama dengan untuk miring segitiga trapesium 1 itu adalah 3. Miring trapesium 2 itu adalah 2. Nah, sampai sini kecilkan dulu yang bisa dikecilkan. 18 dengan 3. Di sini 1, 18 bagi 3, 6. Kali silang ya. EF kali 1 tetap EF. Kemudian 2 kali 6, 12. Nah, berarti 12 cm untuk EF-nya. Nah, berarti di sini 12 ya. Nah, kalau F-nya sudah ketemu, baru kita bisa menentukan DC ya. Nah, sekarang kita gunakan perbandingan untuk trapesium 1, ya kan? Sisi atasnya sudah didapat ya, 12 adalah EF. Berarti sisi atasnya adalah 12. Trapesium yang nomor 2 itu sisi atasnya adalah DC. Berarti yang kita cari kan? Berarti X sama dengan
Untuk perbandingannya masih sama, kita pakai yang trapesium 1 miringnya 3, trapesium 2 miringnya 2. Kecilkan dulu 12 dengan 3, di sini 1, di sini 4. Baru kali silang, 1 kali x, 2 kali 4, 8 cm. Nah, berarti panjang DC itu adalah 8 cm. Ya, mudah-mudahan sampai sini paham. Oke, sekarang kita lanjut ke sebangunan khusus dalam segitiga siku-siku. Nah, di sini juga ada rumusnya. Di sini perhatikan ya, segitiga ABC itu adalah segitiga siku-siku dengan siku-siku di A. Nah, di sini ya. Nah, kemudian di situ ada garis yang memotong sudut A tadi, sehingga juga membentuk siku-siku di bagian atasnya. Nah, jadi yang di atas ini, yang ini, juga membentuk segitiga siku-siku ya. Nah, maka berlaku rumus untuk kesebangunan khusus dalam segitiga. Kalau yang ditanyakannya adalah AD, ya, AD itu berarti yang garis di tengah ya. Maka rumusnya adalah AD kuadrat nih, sama dengan BD kali CD. Nah, ini kalau anak-anak saja menghafal huruf, itu akan bingung, karena soal itu tidak selalu hurufnya adalah ABCD, bisa jadi nanti KLMN, PQRS, dan lain-lain. Nah, jadi saya sarankan diingatkan seperti ini. Kalau yang dicari adalah garis tengahnya, ya, berarti kan si AD, garis tengah, maka pengalinya adalah kedua sisi miringnya. Nah, BD dan CD, ya kan? BD dan CD ini adalah sisi miringnya kan nih. Nah, BD yang ini, CD yang ini. Dua-duanya adalah sisi miring kan? Nah, jadi kedua sisi miringnya dikalikan. Jadi kalau mencari garis tengah, maka kedua sisi miringnya dikalikan. BD kali CD. Nah, kemudian kalau mencari AB, AB itu di sini dimisalkan dengan tinggi ya. Nah, tinggi. Berarti di sini rumusnya adalah BD kali BC. Oke. Cara menghafalnya, BD itu adalah sisi yang berseberangan dengan tingginya kan? Sisi yang berseberangan dengan tinggi, ya, yang terdekat dengan tinggi itu adalah sisi, nih, BD. BD dikali seluruh sisi miring. Nah, BC kan sisi miring ya. Jadi kalau mencari tinggi, BD dikali BC atau miring yang berseberangan dengan tingginya dikali seluruh sisi miringnya. Nah, begitu juga bila mencari AC. AC di sini alas ya kan? Misalkan dengan A, alas. Nah, berarti AC kuadrat itu sama dengan CD kali BC. Nah, caranya sama, cara mengingatnya, sisi miring yang berseberangan dengan si A itu adalah CD ya kan? Ini kan? Nah, ini CD dikali seluruh sisi miring. Oke. Supaya paham langsung ke contoh soal, perhatikan ya. Nah, pada gambar di samping diketahui AB 6, BC 8. Tentukan panjang AC. Untuk bagian A, panjang AC. Oh, AC ini ternyata adalah sisi miringnya ya. AC adalah sisi miringnya. Nah, di sini diketahui alas dan tingginya. Berarti di sini kalau bentuknya segitiga siku-siku, maka berlaku rumus teorema Pitagoras ya kan? Nah, untuk mencari AC kuadrat sama dengan 6 kuadrat alas kuadrat tambah 8 kuadrat ya. Ini pakai Pitagoras ya, sudah belajar kan di kelas 7 atau 8, saja lupa nih. 6 kuadrat 36, 8 kuadrat 64. Hasilnya 36 tambah 64, 100. Karena pangkat 2, supaya AC saja, maka akar 100, jawabannya 10 cm. Nah, berarti panjang AC ya, itu adalah 10. Sekarang yang bagian B, kita disuruh menentukan AD. Ya, AD. Nah, AD
perhatikan ya, kita misalkan aja kalau mencari AD ini adalah sisi miring yang terdekat dengan alas, ya kan? Berarti kalau kita buka lagi rumus yang tadi, alas itu rumusnya yang mana? Yang AC kan? AC kuadrat sama dengan CD kali BC. Nah, ini bisa kita pakai, ya. Bisa kita pakai. Berarti di sini alas ya. AB. Kita pakai AB pangkat 2, ya kan? Sama dengan miring yang terdekat dengan AB itu adalah AD dikali jumlah seluruh sisi miring. Oke, berarti sisi miringnya AC ya kan. Si AB kan udah diketahui nih, 6 kuadrat. Si AD kan yang dicari ya kan. Nah, dikali AC-nya adalah 10. Nah, 6 kuadrat adalah 36. AD kali 10 jadinya 10 AD. Supaya AD-nya dapat jadinya 36 bagi 10. Jawabannya 3,6. Nah, untuk yang B, jawabannya 3,6. Sampai sini paham ya? Nah, selanjutnya untuk bagian C yang terakhir itu adalah menentukan BD. Oke, tadi kan udah dapat ya, AD-nya 3,6. Otomatis CD-nya ketemu ya, karena diketahui kan AC-nya 10. Berarti CD-nya itu adalah 10 dikurang 3,6. Jadinya di sini adalah 6,4, ya kan? Nah, berarti kita kembali lagi. Di sini adalah BD. BD itu adalah garis tengahnya segitiga. Nah, di sini garis tengah segitiga kan adalah AD. Nah, AD kan rumusnya BD kali CD. Miring kali miring, ya kan? Nah, berarti ini sudah ketemu langsung. Berarti mencari BD pangkat 2 itu sama dengan, kita lihat lagi, AD kali CD, ya kan? AD kali DC. AD-nya 3,6 dikali 6,4. Nah, tinggal kalikan anak-anak saja. 3,6 dikali 6,4. Berapa ya? 23,04. Nah, itu kan BD kuadrat. Supaya BD aja ingat ya, kalau pangkat 2 harus diakarkan. 23,04 itu sama dengan 4,8. Oke. Ya, mudah-mudahan anak-anak saja sampai sini paham ya. Oke. Singkat saja yang saya sampaikan hari ini untuk kesebangunan bagian kedua. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Kalau ada pertanyaan nanti bisa chat di WA grup atau chat pribadi ke Ustazah. Salah hilap Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.